tidak berilmu, sehingga kemudian Nabi berlaku lemah lembut terhadap A'rabi tersebut. Nah, setelah dia menyelesaikan kencingnya, baru Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar mensucikan najis tersebut. Nah, para ulama sudah menjelaskan kalau masjid pada zaman Nabi kan tidak seperti masjid pada masa sekarang. Masjidnya ketika itu kan berupa tanah, bukan berupa tanah yang tidak seperti sekarang pakai keramik dan semacamnya. Sehingga ketika itu diambilkan tata caranya, diambilkan satu timba air, kemudian dituangkan di tempat yang terkena najis tersebut. Kalau sekarang misalnya seperti masjid-masjid atau musola kita pada masa sekarang ini yang berupa keramik atau diplester misalnya, maka kita melihat najisnya apa dulu. Apakah dia ainiyah atau hukmiyah? Karena dia tergolong sebagai najis mutawassithah, harus dibasuh dengan air yang suci, mensucikan sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Kalau misalnya ainiyah, misalnya kencingnya di pinggir masjid misalnya, di emperan masjid dekat dengan pembuangan air, maka bisa tidak dihukmiyahkan terlebih dahulu, dibiarkan ainiyah, langsung disiram ke arah tempat mengalirnya atau tempat pembuangan air tersebut sampai hilang air kencingnya dan sifat-sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Tetapi kalau dia misalnya kencingnya ada di tengah masjid, kalau begitu kencingnya masih ada, kemudian langsung kita siram, maka najisnya akan merata ke seluruh masjid. Sudah disiram begini, najisnya ke situ, disiram lagi ke sana lagi, disiram lagi ke sana lagi. Terus akhirnya satu masjid itu penuh dengan najis kencing. Nah, bagaimana tata caranya? Tata caranya yang mudah, yang paling mudah adalah dengan menjadikan najis tersebut menjadi najis hukmiyah terlebih dahulu. Bagaimana misalnya dengan dilap, air kencingnya dilap sampai hilang bendanya. Setelah itu dibiarkan sampai hilang bau, rasa, dan warnanya. Setelah menjadi hukmiyah karena sudah tidak ditemukan lagi benda dan sifat-sifatnya, maka baru disiram satu kali, maka dia sudah menjadi suci. Nah, itu cara yang paling mudah untuk mensucikan masjid, musola, atau rumah kita, ataupun pakaian juga yang terkena najis ainiyah, dengan cara dijadikan menjadi najis hukmiyah terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan mulianya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah perilakunya sangat baik, bahkan terhadap orang yang betul-betul dia telah melakukan sebuah kesalahan, tetapi atas dasar kebodohannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku lemah lembut, khususnya kepada seorang yang muta'allim, dia baru belajar. Maka Nabi bersikap lemah lembut, tidak bersikap keras. Dan itu yang hendaknya kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa yang dilakukan dengan secara lemah lembut, maka itu hasilnya akan berbeda apabila dilakukan dengan cara kekerasan. Hasilnya akan jauh lebih baik. Mendidik dengan cara lemah lembut, berperilaku secara lemah lembut, menasihati dengan secara lemah lembut, maka akan jauh lebih baik hasilnya dibandingkan dengan misalnya menasihati, mendidik dengan cara yang kasar. Berdakwah dengan lemah lembut
akan lebih baik hasilnya dibandingkan dengan berdakwah secara kasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah di Makkah, beliau lemah lembut, pemaaf dan sebagainya. Bahkan perilaku jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak dibalas dengan keburukan, tetapi justru dibalas dengan kebaikan. Hasilnya banyak orang yang kemudian masuk ke dalam agama Islam karena melihat akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak Nabi itu ditunjukkan dalam hadis ini, yaitu bagaimana bersikap kepada seorang badui yang dia kencing di dalam masjid. Nabi tidak langsung tidak berlaku kasar terhadap A'rabi tersebut, tetapi beliau berlaku lemah lembut, dan kemudian Nabi mengajari bagaimana cara untuk mensucikan najis kencing yang ada di masjid itu, kencing dari si badui tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali hadis yang ke-11. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani wa ammal maitatani fal jaradu wal hud wa ammad damani fal kabidu wat tihal akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Berarti ini pengecualian. Pada dasarnya bangkai itu hukumnya apa? Hukumnya tidak halal, najis, dan tidak halal untuk dimakan. Demikian juga darah, pada dasarnya hukumnya najis dan tidak halal untuk dimakan. Tapi dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan pengecualian dari keduanya. Beliau mengatakan dihalalkan untuk kita, artinya kita boleh memakannya dan dia tidak najis, yaitu 2 bangkai dan 2 darah. Fa'ammal maitatani, sedangkan dua bangkai yang halal itu adalah fal jaradu wal hud, yaitu belalang dan hud, yaitu ikan. Al hud yang dimaksud di sini adalah ikan. Wa ammad damani fal kabidu wat tihal, yaitu hati dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadirin rahimakumullah, ada 2 bangkai yang halal. Pada dasarnya tadi kita katakan apa? Haram. Berarti bangkai di sini, bangkai itu kan sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Itu namanya maitah. Ada kambing misalnya mati karena keracunan, tidak disembelih, maka dia namanya bangkai. Atau dia disembelih tetapi tidak secara syar'i. Misalnya disembelih tidak dengan memotong jalan nafas dan jalan makan yang harus terpotong. Misalnya, maka dia namanya bangkai meskipun disembelih. Atau misalnya kambing itu disembelih oleh orang musyrik misalnya, atau disembelih orang yang murtad, maka dia adalah bangkai. Dia adalah bangkai. Dia najis dan tidak boleh untuk dimakan. Itu namanya bangkai, maitah. Nah, bangkai di sini pada dasarnya dia najis dan haram untuk dimakan, kecuali yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Nah, belalang itu kalau di kita kan jarang orang makan belalang, tetapi di daerah tertentu itu mereka belalang ini menjadi makanan favorit yang lezat yang mereka makan. Dan di sini bangkainya tidak perlu
artinya keduanya tidak perlu disembelih seperti yang kemarin kita sebutkan. Misalnya kamu dapat ikan, oh kita sembelih dulu. Mana yang mau disembelih? Tidak disembelih dulu. Demikian juga belalang, meskipun tidak disembelih atau meskipun kita mendapatinya sudah mati, dapat ikan sudah mati, boleh untuk dikonsumsi dan tidak najis. Atau misalnya nelayannya yang menghasilkan ikan itu orang musyrik, orang murtad, misalnya orang nggak beragama, bukan masalah, boleh untuk dimakan karena bangkai ikan dan belalang itu suci dan boleh untuk dimakan. Meskipun bangkainya sudah lama, ikan asin sudah setahun misalnya baru dimakan misalnya, itu tidak masalah. Tetap suci dan boleh untuk dimakan. Kemudian darah, yang kedua adalah darah. Pada dasarnya dia najis. Darah yang ada darah kita, misalnya bahkan darah yang luka pada kita, misalnya di gigi kita ada darah, itu najis. Maka kita harus mensucikannya. Kalau darah najis di mulut, ya dengan cara kita berkumur-kumur, kemudian kita buang air bekas kumuran itu untuk untuk mensucikan mulut yang terkena najis, misalnya najis darah. Tetapi ada darah yang dihalalkan untuk dimakan, yaitu al-kabid wat-tihal, hati dan limpa. Sering diterjemahkan seperti itu, hati. Kita kan sebagian orang senang makan hati ayam atau hati kambing. Sebagian orang mengatakan nikmat, lezat. Itu kan darah. Itu hukumnya halal. Demikian juga limpa yang lebih banyak darahnya itu juga halal. Halal untuk dimakan. Dan ini adalah pengecualian dari bangkai dan ikan. Hadis ini secara khusus mengecualikan hal-hal tersebut untuk halal dimakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi hadis yang berikutnya, tetapi ini membutuhkan waktu karena masih ada 2 hadis lagi. Sementara waktunya sudah tinggal beberapa menit. Untuk itu kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah hadis yang ke-12 dan 13 kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.